Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalasara, selamat datang kembali di Kalasara. Perkenalkan, nama saya Pinky Nurtasya yang tentunya hari ini akan menemani teman-teman semua untuk membahas topik yang sangat menarik, inspiratif, dan informatif. Nah, pastinya teman-teman semua bertanya, apa sih topik yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan mahasiswa nih, sahabat Kalasara, yaitu lulusan paskripsi jalur artikel di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, teman-teman, tentunya pasti banyak yang bertanya, bagaimana mekanisme dari kebijakan ini? Syarat apa saja yang harus dipenuhi mahasiswa dalam memilih kebijakan ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, di sini telah hadir bersama kita Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Kendari, yaitu Bapak Dr. Ahmad Mukhlis Nuryadi, MSI. Halo, selamat datang Bapak. Terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, sebelum kita memulai ke pembahasan utama, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Mbak, kabar baik. Baik Bapak, Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi Universitas Muhammadiyah Kendari. Amin. Nah Bapak, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita ke bagian yang mendasar terlebih dahulu nih. Menurut Bapak, apa latar belakang utama dari lahirnya kebijakan publikasi artikel di Universitas Muhammadiyah Kendari ini? Oke Mbak Pengki, terima kasih banyak. Jadi saya boleh luruskan sedikit ya. Jadi bukan hanya artikel sebenarnya. Jadi SK atau kebijakan tugas akhir ini namanya itu kebijakan tugas akhir pengganti skripsi dan tesis. Jadi pengganti artikel itu salah satu. Tahun 2024 kita sudah mulai mengimplementasikan ini dan sekarang kita perbaharui. Jadi ada SK terbaru, SK Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari nomor 221 garing Romawi 3.AU.A garing A tahun 2026. Baru keluar kita melakukan revisi SK sebelumnya. Dasar kebijakan ini Permendikti Saintek ya. Permendikbud yang lalu, sekarang ada Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Di pasal 18 situ disebutkan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian lulusan melalui A. Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, untuk kelompok kita belum mengimplementasikan sekarang. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang jenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Itu untuk program sarjana. Untuk program magister itu bisa diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis. Jadi itu dasarnya. Dasar kebijakan dari Permendikti Saintek. Yang pertama. Yang kedua, dari kondisi internal kita. Kondisi mahasiswa, kebutuhan kampus, kebutuhan akreditasi, pertimbangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, itu juga. Kita berharap mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Kita tidak bisa lagi memaksa mahasiswa harus skripsi semua. Kalau mahasiswa dia tidak terlalu punya bakat menulis skripsi, melakukan penelitian skripsi, kenapa kita tidak memberikan peluang? Permendikti Saintek memberikan peluang itu, bisa melalui artikel, bisa melalui proyek, prototipe, dan sebagainya. Itu dasarnya. Jadi kita berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa karena mahasiswa sekali lagi tidak sama. Beda dulu mungkin ya. Nah, sekarang mahasiswa tidak sama, punya bakat, minat masing-masing, sehingga kita buka peluang-peluang itu sesuai dengan kapasitas, kemampuan mahasiswa dan juga peraturan pemerintah.
atau Permendikti Saintek yang sekarang nomor 39 tahun 2025. Baik Bapak, jadi apakah ini merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan nasional atau merupakan inovasi yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari sendiri sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya? Jujur kita tidak melakukan inovasi sebenarnya, karena kita hanya menjabarkan saja. Kita hanya menjabarkan kebijakan dari kementerian. Karena kita yakin kementerian juga melakukan analisis bagaimana kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, kebutuhan perguruan tinggi. Kebijakan ini lahir di periode Kampus Merdeka. Kalau dari tahun 2003, 2004 itu pada periode Kampus Merdeka, di mana waktu itu memang program-program kementerian itu selalu didasari dengan kebutuhan mahasiswa, kondisi mahasiswa yang beragam, minat dan bakat mahasiswa yang beragam, sehingga buka peluang itu. Nah, tujuannya memfasilitasi mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, gitu. Wah, baik Bapak. Lalu menurut Bapak, apakah publikasi artikel ini benar-benar mampu menggantikan fungsi skripsi sebagai alat untuk mengukur kompetensi mahasiswa secara utuh nih Bapak? Ya, kalau saya lebih sebenarnya, bukan hanya menggantikan, tapi di atasnya. Skripsi diawali dengan menyusun proposal, rencana penelitian, nanti proses seminar hasil di hadapan tim penguji, setelah itu ujian di hadapan tim penguji. Untuk artikel itu juga seperti itu, meskipun nanti ada beberapa macam, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Artikel juga seperti itu, ada perencanaan penelitian, ada proses pengambilan data, sama seperti skripsi. Nanti ada juga ujian di akhir ataupun bisa dalam bentuk diseminasi. Kelebihannya adalah ada pihak eksternal. Ada pihak eksternal yang membantu mahasiswa, membantu kampus untuk menilai, gitu. Untuk menilai apakah hasil penelitian itu bagus atau tidak, layak atau tidak. Nah, karena kalau artikel kan dikirim ke jurnal, pengelola jurnal, bisa di kampus sendiri, nah, rata-rata di kampus lain atau jurnal di luar, bahkan di jurnal internasional. Mereka yang mereview, mereka yang menilai tulisan mahasiswa, artikel mahasiswa. Nah, berarti lebih di atasnya kan, gitu. Lebih di atasnya. Kalau skripsi kan internal saja yang menilai. Kalau artikel, ya orang luar juga menilai. Kalau mereka tidak setuju, mereka anggap tidak bagus, tidak akan terbit. Pasti ditolak. Kalau bagus, akan diterbitkan. Nah, berarti lebih dari skripsi itu sendiri. Wah, menarik sekali ya Bapak. Lalu ketika syarat kelulusan bergeser dari penyusunan skripsi ke publikasi artikel, apakah yang lebih diutamakan oleh universitas nih Bapak? Apakah kualitas proses pembelajaran atau peningkatan iuran akademik berupa publikasi? Tidak bisa juga dibandingkan ya, proses pembelajaran harus berjalan sebaik mungkin, gitu. Karena itu memang tuntutan kurikulum. Ya. Nah, terkait dengan tugas akhir, ya kita mendorong mahasiswa itu lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu, artinya seluruh mahasiswa lulus tepat waktu. Bagi mahasiswa yang minat di skripsi, ya silakan. Kalau dia minat di skripsi, berarti kemungkinannya dia akan lebih cepat selesai dengan skripsi. Tidak bisa dipaksa dengan artikel atau yang lain. Gitu. Tapi kalau punya minat menulis yang bagus, berarti dia pilih artikel. Potensi untuk dia cepat selesai juga kemungkinan lebih besar. Meskipun artikel punya tantangan, karena ada ada ketidakpastian. Karena ada pihak eksternal yang menentukan. Nah, itu tantangan sebenarnya. Tantangan bagi mahasiswa yang memilih jalur artikel ada tantangan sendiri. Sehingga kalau kita harus mengapresiasi ketika ada mahasiswa yang memilih jalur non skripsi yang tadi ada ketidakpastian, ada tantangan. Nah, itu kita harus kasih penghargaan kepada mereka. Dari sisi kinerja yang diukur di proses akreditasi, itu ada beberapa poin yang kadang itu kita agak sulit memenuhi poin maksimal. Salah satunya adalah artikel yang dihasilkan mahasiswa. Ada poin itu. Artikel yang dihasilkan mahasiswa bagaimana? Nah, kemarin itu ada di instrumen ya, artikel mahasiswa yang disitasi. Nah,
Artikel saja misalnya tidak ada, apalagi dissertasi. Buku yang dihasilkan mahasiswa, HKI, paten yang dihasilkan mahasiswa, itu semua sulit kita akan capai. Kalau tidak ada upaya-upaya yang dilakukan kampus untuk memotivasi mahasiswa. Salah satunya membuat kebijakan ini, ya, sehingga mahasiswa bisa memilih tugas akhir selain skripsi. Gitu. Bukan hanya artikel, Mbak ya. Bukan hanya artikel, bisa juga HKI gitu ya. Gitu. Baik Bapak. Nah, Bapak, sekarang kita masuk ke segmen yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa nih Bapak, yaitu mengenai mekanisme dari kebijakan ini. Nah, Bapak tentunya banyak mahasiswa yang melaporkan atau yang ingin mengambil kebijakan ini bertanya-tanya. Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi mahasiswa jika ingin memilih jalur artikel sebagai tugas akhirnya? Oke, terima kasih banyak, Mbak. Saya boleh baca, Mbak ya? Ini karena silakan Bapak. agak detail gitu ya. Dan memang intinya tidak terlalu banyak persyaratan khusus ya. Untuk ketentuan umum, ketika mahasiswa memilih jalur non skripsi atau non tesis ya, pengganti skripsi atau tesis, itu harus dilakukan atas persetujuan ketua program studi. Ingat, kita tidak bisa langsung penelitian, langsung terbit artikel, langsung nanti pengganti skripsi, tidak bisa juga seperti itu. Harus menghadap ke ketua program studi, mendapat persetujuan boleh baru diakui, atau paling bagus baru dilaksanakan penelitian, proses penyusunan artikel baru dilaksanakan supaya aman. Karena harus dicek juga kesesuaian judul artikel atau tugas akhir pengganti skripsi dan tesis itu dengan keilmuan program studi. Mahasiswa yang telah memenuhi luaran yang disyaratkan untuk masing-masing kegiatan nanti akan mendapat surat gitu, layak untuk konversi. Bisa saja bukan hanya dari prodi tapi dari LPPM. LPPM diminta untuk mengecek jurnalnya, kalau dinilai oke, baru mendapat surat layak konversi. Jenis kegiatannya, pengganti skripsi ya maksud saya, artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional, internasional dan juga proceeding. Jadi bisa jurnal internasional, Mbak. Bisa proceeding juga, selain juga jurnal nasional. Bisa juga program kompetisi tingkat nasional atau internasional yang diselenggarakan atau yang direkomendasikan oleh kementerian, Kemendikbudristek. Bisa juga magang, ya. Magang juga boleh. Jadi bukan hanya artikel, meskipun nanti magang itu luarannya artikel juga. Gitu. Ada beberapa syarat luaran. Dan juga ada karya seni monumental, desain monumental dan teknologi tepat guna atau yang sejenis. Gitu, Mbak. Nah, baik Bapak, menarik sekali. Lalu mengenai ketentuan jurnal nih Bapak, yang diakui oleh universitas, apakah ada kategori atau ketentuan sendiri dari jurnal ini? Oke Mbak. Jadi yang saya sampaikan bukan hanya jurnal ya, yang lain juga. Yang pertama, untuk jurnal, persyaratannya itu wajib menyertakan dosen. Ya, wajib menyertakan dosen. Jadi penulis pertama mahasiswa, penulis kedua dosen pembimbingnya, ya. Bisa satu dosen, bisa dua dosen, bisa juga lebih dari itu, tidak masalah. Wajib menyertakan dosen sebagai penulis anggota. Yang pertama, yang kedua, mahasiswa menjadi penulis pertama, wajib. Tidak bisa mahasiswa penulis kedua, penulis ketiga itu menjadikan itu sebagai pengganti skripsi. Dia harus menjadi penulis pertama atau penulis korespondensi, atau ya. Atau dosennya yang menjadi penulis korespondensi. Mahasiswa penulis pertama dan dosen. Ada anggotanya itu dosen dan dosennya menjadi penulis korespondensi. Nah, bisa bilang-bilang. Selanjutnya, artikel harus diterbitkan pada minimal semester 3. Semester 2 terbit artikel tidak bisa. Dia harus semester 3 gitu. Kecuali ada mahasiswa yang lulus kompetisi dikti. Dia lolos PKM. Nah, dan dia menghasilkan artikel. Dia sementara di semester 2, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, berarti dia minimal semester 3. Dari proses perkuliahan juga bisa gitu. Jadi artikel lah yang dihasilkan, baik yang merupakan luaran dari proses perkuliahan, program kompetisi,
maupun menjadi tim riset dosen, mahasiswa jadi tim riset dosen tidak memerlukan seminar proposal dan seminar hasil, namun wajib melakukan diseminasi hasil penelitian. Jadi kalau lolos hibah, lolos PKM, kan sudah prosesnya sudah di sana, di dikti, gitu. Ketika proses perkuliahan, prosesnya sudah panjang di proses perkuliahan, jadi dia tidak perlu seminar proposal, tidak perlu seminar hasil, nanti tinggal ujian akhir atau bentuknya diseminasi. Artikel yang dihasilkan melalui proses pengusulan wajib melakukan seminar proposal. Jadi kalau Bu dosen misalnya, Pak Kabri saya mau jalur artikel ini. Nah, kalau diawali dengan itu berarti harus seminar proposal. Nah, harus seminar proposal. Beda yang tadi itu. Beda yang ketika ada kompetisi, proses perkuliahan itu beda. Jadi harus ada seminar proposal, nanti terakhir ujian atau diseminasi. Luarannya Mbak. Ini penting juga dilihat ini. Tidak hanya artikel. Yang penting artikel tidak. Kalau mahasiswa S1 minimal Sinta 4. Minimal Sinta 4. Kalau Sinta 5 tidak bisa, Sinta 6 tidak bisa. Jadi cari artikel yang minimal Sinta 4, Sinta 3 boleh. Sinta 2 apalagi, Sinta 1 luar biasa. Bisa juga proceeding, terindeks Scopus. Minimal accepted. Ya, minimal accepted. Jadi kalau sudah ada bukti diterima artikel dari mahasiswa, itu sudah bisa. Tidak perlu menunggu terbit. Itu untuk S1. Untuk S2, untuk program studi bidang saintek, ya, itu pertanian, perikanan, teknik, ya, kedokteran, itu minimal Sinta 2. Minimal Sinta 2. Atau proceeding Scopus dengan status accepted. Untuk program studi sosial humaniora dan seni, ya, di pendidikan, hukum, misalnya ekonomi, itu bisa Sinta 3, gitu. Bisa Sinta 3 dengan status publish atau proceeding Scopus dengan status minimal accepted. Itu untuk artikel. Masih ada lagi, saya lanjut Pak ya. Agak panjang ini. Nanti karena bukan hanya artikel. Selanjutnya adalah kompetisi nasional atau internasional. Harus menjadi ketua, ya. Misalnya lolos PKM, ya, PKM, ya, dia harus jadi ketua. Anggota tidak bisa. Gitu. Tema kompetisi harus sesuai, ya, harus sesuai. Kalau PKM penelitian pasti sesuai. Tapi kalau PKM yang lain, kadang kan itu bisa juga tidak sesuai. Mahasiswa FKIP ambil bidang pertanian, boleh. Kalau PKM pengabdian, PKM kewirausahaan, gitu. Tapi itu tidak bisa diakui. Harus sesuai, gitu ya. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan dalam pedoman kompetisi. Ya, luarannya kan banyak. Dalam hibah itu harus terpenuhi semua luarannya. Luarannya biasanya artikel juga ada di dalamnya, ada buku panduan, ada media sosial, harus terpenuhi semua baru bisa digunakan. Selanjutnya magang bersertifikat. Magang harus minimal dilaksanakan 4 bulan. Harus ada MOU dan MOA dengan UMK. Bisa kita. Tempat magang memiliki badan hukum dan berdiri minimal 5 tahun. Program termasuk program magang dan studi independen yang dilaksanakan kementerian. Luarannya harus dimiliki sertifikat, harus ada sertifikatnya. Dan juga mahasiswa yang ikut magang harus juga membuat artikel, Mbak. Oh, jadi harus membuat artikel juga ya, Bapak? Tetap membuat artikel juga. Bedanya tanpa syarat Sinta. Sinta 5 silakan, Sinta 6 silakan. Atau belum terindeks Sinta pun boleh. Ya, itu kemudahannya di situ, gitu, di magang ini. Terakhir, Mbak. Karya seni monumental, desain monumental, teknologi tepat guna. Merupakan karya mahasiswa, dihasilkan melalui hibah maupun non hibah, sesuai dengan keilmuan program studi. Ini syaratnya ya, syaratnya. Sudah terdaftar di Kementerian, Kemenkumham. Satu sertifikat hanya untuk mahasiswa. Biasanya kan satu sertifikat banyak mahasiswa, tapi hanya satu mahasiswa yang bisa menggunakan itu. Luarannya itu harus memperoleh HKI yang berupa paten, ya, hak cipta minimal berupa buku atau aplikasi atau software, desain industri, dan di dalam sertifikat itu menyertakan dosen pembimbing. Itu adik-adik mahasiswa semua bentuk-bentuk tugas akhir pengganti skripsi atau tesis. Ada tesis ya, ini saya tidak bisa juga panggil adik-adik semua ya. Rekan-rekan mahasiswa semua ada 4
eh, bentuk tugas akhir pengganti skripsi dan tesis di Universitas Muhammadiyah Kendari. Itu Mbak. Wah, nah Banyak ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. baik Bapak. Jadi menarik sekali ya sahabat Kawasara. Nah Bapak, dalam kebijakan ini kan mahasiswa diwajibkan menjadi penulis pertama. Ya. Sedangkan dosen berperan sebagai corresponding author. Menurut Bapak, apakah skema ini sudah ideal untuk mengembangkan kapasitas riset mahasiswa? Ya, paling ideal sebenarnya mahasiswa itu sebagai corresponding author saja. Jadi penulis pertama, dia juga sebagai corresponding author, ya, korespondensi gitu. Tapi tidak ada masalah. Gitu. Ini kita berproses terus. Mahasiswa juga harus dibimbing, ya, mahasiswa harus dibimbing. Kalau dalam tim mahasiswa dan dosen itu disepakati bahwa dosen sebagai corresponding authornya, ya tidak ada masalah. Gitu. Ini untuk menjaga mutu, gitu. Gitu. Kalau ada mahasiswa penulis pertama, corresponding authornya dosen, itu menjaga mutu juga, tidak ada masalah juga, gitu. Karena dosen memastikan bahwa isi proses semua berjalan dengan baik. Kalau mahasiswa sebagai penulis pertama juga sebagai corresponding author, ya tidak ada masalah juga, lebih bagus lagi. Berarti kemandirian mahasiswa bisa terwujud di situ, gitu. Nah, ini proses submit, proses perbaikan, mengirim lagi, itu kan kemampuan juga. Kadang-kadang kalau tidak dilatih juga, kadang mahasiswa, ya bukan mahasiswa, kadang dosen juga kadang-kadang kebingungan juga, gitu. Apalagi OJS setiap jurnal itu kadang beda-beda juga, gitu. Kalau jurnal internasional ada yang sulit sekali, ya, ada yang tahapannya panjang sekali, gitu. Itu juga kemampuan juga sebenarnya, itu menjadi corresponding author, mensubmit jurnal, itu kemampuan juga yang harus dimiliki ya setiap mahasiswa sebenarnya. Baik Bapak, jadi ini sudah ideal ya Bapak? Saat ini ya, nanti kita akan evaluasi lagi. Namanya juga peraturan Mbak, namanya juga kebijakan dilaksana. Kita buat sekarang, kita nanti akan evaluasi hasilnya seperti apa. Kalau sudah bagus sekali, nanti kita tingkatkan, gitu. Kita tingkatkan syaratnya. Kita tingkatkan kualitas jurnal yang dituju. Sekarang misalnya Sinta 4 untuk S1. Ya kalau mahasiswa sudah familiar sekali, sudah punya kemampuan yang bagus, ya nanti kita tingkatkan lagi Sinta 3 atau Sinta 2 untuk S1. Itu penting, gitu. Itu penting. Adik-adik nanti ketika selesai, ya kita kan belum tahu pasti selesai mau jadi apa, mau kemana. Benar Bapak. Ya nanti pas selesai, baru saya mau lanjut kuliah. Saya mau lanjut kuliah di perguruan tinggi yang ternama, atau saya mau lanjut kuliah ke luar negeri misalnya. Rata-rata mensyaratkan mana artikel Anda, gitu. Kalau sudah punya Sinta 2, sudah punya modal. Itu sebenarnya manfaat, ya, banyak manfaat kebijakan ini. Bukan berarti skripsi itu tidak bagus, tes itu bukan, gitu. Tapi variasi karena memang buktinya bahwa ketika kita misalnya mendaftar lanjut lagi kuliah S2, adik-adik semua selalu ditanya juga itu karya ilmiah yang pernah dibuat, ya, waktu S1 atau pernah dibuat sebelum daftar itu. Baik Bapak, menarik sekali. Nah Bapak, seperti yang kita ketahui kan program studi di universitas itu banyak. Ya. Nah, apakah semua program studi memiliki peluang yang sama untuk memenuhi target publikasi, mengingat karakteristik keilmuan dan akses jurnal di setiap bidang pastinya cukup berbeda? Ya, kita buat ini untuk semua. Ya. Maaf, kecuali kedokteran, ya. Kedokteran karena mereka masih baru, gitu. Mereka masih baru, mungkin akan meluluskan sekitar 3 tahun yang akan datang, gitu ya. Untuk semua fakultas selain kedokteran ini berlaku sama. Eksakta maupun non eksakta. Meskipun Mbak, memang betul ada kekhususan, gitu. Ada tantangan masing-masing, gitu. Akses jurnal dan sebagainya, kemudahan untuk diterima jurnal itu memang agak beda. Kecenderungannya bidang saintek, ya. Bidang saintek itu lebih, sepertinya jurnal bidang saintek itu lebih banyak sepertinya, ya. Sepertinya bukan lebih mudah, gitu, tapi kenyataannya memang
yang saintek itu lebih cepat gitu, lebih banyak cepat, maksudnya mungkin jurnalnya lebih banyak, sehingga seperti tadi itu untuk S2 ya. Untuk S2 saintek ya, untuk prodi saintek itu harus Sinta 2. Tapi kalau yang sosial, humaniora dan seni itu bisa Sinta 3. Yang ini kita membuka peluang lebih lebar lagi. Yang kebijakan yang lama, yang sebelumnya ya, kebijakan lama itu semua mahasiswa S2 itu harus Sinta 2. Nah, sekarang kita revisi setelah kita evaluasi ya, kita rapat semua pimpinan, kita evaluasi SK yang kemarin setelah kita laksanakan, salah satu hasil evaluasi itu diturunkan sedikit untuk tingkatan artikel ya, tingkatan artikel yang lalu itu semua magister itu harus minimal Sinta 2. Sekarang untuk sosial, humaniora, dan seni ya itu bisa Sinta 3. Tidak harus juga Sinta 2. Tapi kalau Sinta 2 ya lebih bagus lagi gitu ya. Minimal Sinta 3. Itu Mbak. Jadi memang betul sekali. Ada memang perbedaan. Wah, baik Bapak. Nah, jadi sahabat Kalasara, jadi tentunya kita semua harus mengetahui terlebih dahulu semua persyaratan dan ketentuan sebelum memilih jalur kebijakan ini sebagai tugas akhir kita semua sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, Bapak, selain mekanisme tentunya dalam kebijakan ini pasti memiliki tantangannya sendiri. Nah, salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh mahasiswa yaitu adalah proses review jurnal yang terkadang memakan waktu yang cukup lama nih Bapak. Jadi apakah kebijakan ini justru berpotensi menghambat kelulusan tepat waktu? Memang pilihan ya Mbak, pilihan. Ini tantangan, makanya saya tadi awal-awal saya sampaikan. Ketika ada mahasiswa yang berani atau memilih jalur selain skripsi, selain tesis, kita apresiasi itu. Karena ada ketidakpastian, gitu. Ada ketidakpastian. Kalau kita memilih jalur jurnal, ada ketidakpastian di situ. Kapan jurnal itu akan accepted, akan diterima? Kita tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Saya pernah jurnal Sinta 2 saya sampai 2 tahun Bu, teman-teman semua. Pernah juga Sokapus 4 bulan terbit. Ya. Berarti tidak pasti memang. Nah, ketika mahasiswa memilih jalur ini, berarti ada tantangan tersendiri. Kita akan hargai itu. Nah, ini pilihan-pilihan ada dari mahasiswa. Tapi jangan takut. Kalau saya harus optimis. Kita harus optimis. Ada dosen, gitu. Ada dosen. Nanti kita minta petunjuk, minta bimbing, dicarikan jurnal-jurnal yang kemungkinan bisa terbit lebih cepat, ya. Terbit lebih cepat. Andai kan tidak pun, yakin ada hikmah di balik semua itu. Lama misalnya prosesnya, ada proses pembelajaran yang akan kita ambil hikmahnya. Jadi satu sisi mungkin kita akan lama selesai sedikit ya, sedikit lebih lama, tapi ada pengalaman baru ya, ada pengalaman baru dalam proses menyusun artikel, memperbaiki artikel dan sebagainya, itu pembelajaran semua. Jadi tidak perlu juga takut berlebihan ketika memilih jalur artikel, karena memang kenyataannya juga banyak juga mahasiswa yang memilih jalur artikel lebih cepat selesai. Kenapa? Karena dia mendesainnya sejak semester 3 Mbak. Semester dia sudah rancang dia. Masa semester 3 sudah merancang, oh saya mau ambil jalur artikel ini. Semester 4 saya pilih ambil jalur artikel ini. Sudah konsultasi dengan dosen, dengan ketua program studi untuk mendesain bahwa dia harus selesai jalur artikel. Semester 5 misalnya artikelnya terbit. Nah, gitu. Lebih cepat malah. Lebih cepat malah. Nanti ketika semester 7 langsung dia sudah terpenuhi tugas akhirnya, tinggal harus memenuhi syarat. Karena sekarang mau selesai S1 minimal 7 semester. 3,5 tahun. Harus 3,5 tahun. Masuk 3,5 tahun langsung selesai. Karena sudah ada artikelnya yang dihasilkan di semester 5 misalnya. Jadi lebih cepat kan? Benar gitu. Bapak. Lebih cepat. Kalau mulainya nanti semester 7 ya memang pasti akan memakan waktu yang lama. Akan memakan waktu yang lebih lama. Bisa jadi akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi kalau startnya lebih awal, bisa lebih cepat. Nanti tinggal sudah ada tiket gitu ya, ada tiket untuk pas semester 7 sudah. Tinggal menunggu pengakuan dari program studi bahwa artikelnya sebagai pengganti
skripsi. Itu tapi bukan hanya artikel sekali lagi Mbak ya. Iya. Bisa ada karya seni monumental tadi kompetisi ya atau satu tambahkan lagi. Mahasiswa kan bisa mengikuti program kompetisi ya, PKM misalnya. Semester 3 bisa, semester 4 bisa. Ikut program PKM ya, PKM. Kalau lolos ikut semua luarannya. Dengan syarat-syarat tentunya ya. Ketika lolos sudah nanti sebagai pengganti skripsi. Izin Pak saya minum ya. Iya silakan Bapak. Nanti ya. Ya. Oke. Baik Bapak, sebelumnya kan Bapak membahas sedikit tentang ujian diseminasi. Nah, jika artikel mahasiswa sudah diterbitkan sebelum ujian diseminasi dilaksanakan, sebenarnya apa fungsi dan nilai tambah dari ujian diseminasi tersebut dalam proses akademik nih Bapak? Ya, oke Mbak. Jadi diseminasi itu sebenarnya menyebarluaskan ya. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kita miliki, yang adik-adik sudah miliki. Melalui proses tadi, melalui proses misalnya jurnal, kalau yang artikel ya, yang artikel, melalui proses magang misalnya, kalau yang melalui proses magang tadi, kalau yang ambil jalur kompetisi tadi, berarti proses kompetisi tadi, itu yang akan didiseminasikan, itu yang akan disebarluaskan, ditularkan kepada rekan-rekan mahasiswanya. Oh gini ya Dede mahasiswa, teman-teman mahasiswa, saya ini selesai gitu kurang lebih gitu ya. Saya selesai lewat jalur non skripsi, tanpa skripsi saya pakai artikel gitu. Saya misalnya buat artikel sejak semester 3 saya sudah susun artikel. Itu yang disampaikan ke mahasiswa sampai nanti ke isi artikelnya juga, karena itu ilmu pengetahuan juga yang harus disebarluaskan. Harapannya kita memotivasi. Saya menyebarkan luasan tadi ya, menyebarluaskan ilmu gagasan yang sudah diperoleh, juga memotivasi teman-teman yang lain. Motivasi teman-teman yang lain bahwa kalau mau cepat misalnya, kalau mau lebih ya kita pakai artikel gitu. Ya kita ikut kompetisi buat proposal PKM misalnya. Itu memotivasi mahasiswa, memotivasi teman-teman yang lain supaya jangan hanya skripsi saja gitu. Kalau teman-teman minatnya yang lain, ya mari ada ini, dan saya buktinya bisa selesai tepat waktu karena artikel misalnya, karena magang misalnya. Gitu. Itu diseminasi, harapannya kita di situ menyebarluaskan. Karena memang kalau mau diuji juga ini sudah keluar artikelnya gitu. Keluar artikelnya, penelitian kan diuji dengan penelitian lagi. Kalau kecuali belum keluar artikelnya ya harus diuji. Ini ini tinggal disebar luaskan. Meskipun ya kadang-kadang pakai istilah ujian juga gitu ya. Ujian ya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja untuk mengatas kemampuan mahasiswa, bukan mengkoreksi hasil penelitian yang sudah terbit tadi gitu. Tapi mengatas kemampuan mahasiswa, jangan sampai tidak paham dengan ini. Ya itu kalau memang mau ujian gitu. Tapi kalau diseminasi saya rasa lebih bagus lagi, karena itu ilmu pengetahuan yang sudah terbit, publis, bisa diakses semua orang, dan itu dia tinggal disebarluaskan lah gitu. Dijadikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Baik Bapak, di sisi lain tentunya kan tuntutan publikasi juga sering dikaitkan dengan risiko adanya plagiarisme ataupun penggunaan jasa penulis nih Bapak. Jadi bagaimana universitas menjaga integritas akademik dalam kebijakan ini? Ya, untuk plagiasi ini memang mau jalur mana saja bisa, potensinya sama, ya kan? Baik, mau skripsi juga punya potensi itu, artikel juga semua punya potensi itu. Kelebihannya kalau kita pakai jalur non skripsi ini, ada pihak luar yang membantu kita untuk memastikan bahwa berkualitas, gitu. Ada pihak luar, ada editor, ada reviewer jurnal yang kita kirim, mereka periksa. Kita juga bisa periksa sendiri, ada Turnitin, di Google juga banyak gitu, di Turnitin di fakultas juga tersedia untuk mengecek itu gitu,
membantu kita. Semua kan dibantu juga dengan AI untuk mengecek jangan sampai kita kelewat gitu. Oh ternyata masih ada plagiasi yang tidak bisa tolerir misalnya, kita perbaiki memang. Jadi sekali lagi Mbak, kalau masalah itu semua punya potensi yang sama, skripsi punya potensi yang sama, tapi kelebihannya kalau artikel saringannya lebih banyak, ya, berarti potensi meminimalisir potensi plagiarisme itu semakin tinggi karena ada pihak luar yang membantu mengecek. Kalau tingkat plagiarisnya tinggi di jurnal-jurnal yang bagus ya pasti dia akan tolak, gitu. Pasti dia akan tolak, gitu Mbak. Baik Bapak. Nah seperti yang Bapak bilang kan selain jalur artikel, kampus juga memberikan beberapa alternatif bentuk tugas akhir lainnya. Nah seperti dalam kebijakan ini juga membuka jalur tugas akhir melalui kompetisi, magang maupun karya inovatif nih Bapak. Jadi menurut Bapak apakah model-model tersebut lebih relevan dibanding skripsi konvensional di era saat ini? Yang pastinya bahwa prestasi kita masih perlu ditingkatkan. Ya. Kalau ditanya sudah berapa skripsi yang dihasilkan UMK, sudah banyak sekali. Ya. Seberapa banyak artikel yang dihasilkan masuk UMK, nah itu sudah mulai kurang, kan? Sudah mulai kurang. Seberapa banyak kompetisi nasional atau internasional yang diikuti dan dimenangkan oleh mahasiswa UMK, semakin kurang lagi. Magang mahasiswa yang menghasilkan artikel semakin kurang lagi gitu ya. Paten HKI yang dihasilkan oleh mahasiswa semakin kurang lagi. Nah itu masalahnya gitu. Itu masalahnya. Kita butuh kinerja. Yang ya kita harapkan kerjasama semua, dosen, pimpinan fakultas, prodi, dosen, dan terkhusus mahasiswa. Biar kita semua mau gitu, dosen-dosen mau, ingin sekali, tapi mahasiswa tidak ingin mengikuti kebijakan ini yang berat juga. Makanya kita berharap pada semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ya, kita gunakan fasilitas ini fasilitas yang sebenarnya membantu adik-adik mahasiswa untuk selesai tepat waktu, terus bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada pilihan-pilihan. Terus terang yang sekarang Mbak, yang masih sangat kurang ini kompetisi. Yang pertama, artikel sudah mulai banyak gitu, meskipun masih belum sesuai harapan kita gitu. Magang bersertifikat masih minim. Kemarin sudah mulai banyak waktu kampus merdeka, sekarang turun lagi. Kompetisi nasional dan internasional sangat kurang. Mari ada mahasiswa kita ikut PKM yang sering adalah PKM ya, program kreatif mahasiswa. Terus apa namanya yang kemahasiswaan juga. Beberapa kemarin itu yang dari kementerian. Dan yang paling kurang juga adalah karya seni monumental, HKI yang menghasilkan HKI, hak cipta dari aplikasi. Beberapa prodi sudah ada gitu, tapi masih belum terlalu banyak gitu. Ini sebenarnya apa ya namanya? Mungkin adik-adik mahasiswa belum coba saja sebenarnya. Dalam pikirannya mungkin masih sulit. takut ya Bapak. Takut, sulit, dan juga sulitnya rasanya. Padahal kalau misalnya ketemu dosennya, tanya dosennya, ke prodinya, diarahkan, enggak sulit-sulit amat gitu. Ya. Gitu Mbak. Baik Bapak. Jadi harapannya mungkin perlu ditingkatkan lagi ya Bapak untuk bagian yang masih minim. Iya. Nah, lalu Bapak untuk magang bersertifikat dan karya inovatif, boleh Bapak berikan contoh kegiatan apa saja yang dimaksud? Ya. Jadi magang ini kalau yang lalu itu ada magang dan studi independen ya. Jadi dilaksanakan oleh kementerian ya, itu mahasiswa ke magang ke industri ya. Industrinya sudah terstandar ya, itu memenuhi. Kita juga sering melakukan magang di FKIP ya, banyak magang juga di manajemen, banyak pertanian, banyak magang. Termasuk ada juga yang sekarang hari ini ada pertemuan mahasiswa pertanian dan perikanan magang ke Jepang. Nah itu masuk. Ada MOU, ada MOA. Gitu.
minimal menghasilkan artikel. Nah, di sini kadang-kadang menjadi kendala lagi mahasiswa tidak mampu menghasilkan artikel. Bukan tidak mampu ya mungkin ya. Saya tidak mau gitu. Tidak mau atau belum terpikirkan ke sana gitu. Buat artikel gitu. Kan magang kan lama, 4 bulan. Iya, Bapak. Ya, proses magang itu pasti bisa lah di situ. Kalau udah perencanaan membuat artikel kan bisa dilakukan penelitian ringan gitu. Nanti dibuat laporan penelitian, didesain dalam bentuk, diformat dalam bentuk artikel dan diterbitkan. Di sini terlalu berat karena jurnalnya tidak harus cinta 4 gitu. Yang penting jurnal ber-ISSN. Kalau sudah ber-ISSN sudah gitu. Ini masih kurang juga gitu. Masih kurang juga. Padahal ini bagi yang sudah magang ini kesempatan sebenarnya. Ini magangnya kan sudah dapat syarat-syarat tempat magang sudah dapat, nah, tinggal artikelnya. Nah, ini kesempatan buat artikel. Kalau bingung ya tanya dosen pembimbing magangnya. Bapak, Ibu dosen, saya mau buat artikel ini, tolong bimbing saya. Nah, saya dibimbing, dibimbing itu. Gitu. Baik Bapak. Lalu untuk 5 tahun ke depan, bagaimana indikator keberhasilan kebijakan ini akan diukur? Apakah dari meningkatnya jumlah publikasi, percepatan masa studi, atau kualitas lulusan yang dihasilkan? Tiga-tiganya, Pak. Baik, tiga-tiganya. Jadi kita targetnya memang mahasiswa bisa lebih cepat masa studinya. Gambarannya tadi gitu, kalau mahasiswa mendesain ini di semester 4, semester 3, semester 4 sudah merencanakan, sudah melakukan ini gitu. Artikel misalnya, kalau bicara artikel, dia sudah punya artikel di semester 5, semester 6, nanti semester 7 sudah tinggal tunggu yudisium saja gitu. Atau tinggal tunggu diseminasi saja, selesai gitu. Itu untuk mempercepat masa studi. Yang apa tadi berikutnya selain itu? Percepatan masa studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Iya, yang jelas pasti lah gitu ya. Kalau adik-adik sudah menghasilkan artikel atau sudah magang 4 bulan di industri atau instansi yang terstandar tadi gitu ya, terus menghasilkan artikel lagi gitu, atau adik-adik menghasilkan HKI, ya kan lebih, dia lebih kualitas lulusan pasti naik, pasti naik. Nah, sehingga ada namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ada kemampuan lain yang adik-adik miliki dan itu bisa dibuktikan gitu. Kualitas lulusan pasti akan meningkat gitu. Pasti akan meningkat. Dan itu sekali lagi menambah kinerja gitu. Bukan hanya untuk adik-adik kualitas lulusan ya. Adik mahasiswa ketika lulus kualitasnya meningkat, bukan hanya itu, tapi sudah menyumbang lagi untuk kinerja program studi, kinerja fakultas, kinerja universitas gitu. Jadi ya beramal, kalau saya bahkan bisa bilang beramal. Memberikan kontribusi yang tinggi ke kampus. Baik, menarik sekali ya Bapak. Nah, sekarang kita ke momen yang paling kita tunggu nih Bapak. Ya. Ada 3 pertanyaan yang masuk dari sahabat Kalsara di luar sana, dari mahasiswa, dosen, bahkan orang tua. Nah, tapi maaf, kami tidak dapat menyebutkan nama penanya untuk privasi. Nah, suara pertama dari sahabat Kalsara, jika artikel sudah diterbitkan sebelum ujian diseminasi, apa sebenarnya peran dan nilai tambah ujian tersebut dalam proses akademik? Ya tadi ya. Yes. Sebenarnya ujian, artikel sudah terbit ya, untuk apa ujian lagi, karena begitu ya. Artikel sudah terbit, yang review pakar dari jurnal nasional terakreditasi Sinta ya, atau bahkan pakar dari luar negeri kalau itu jurnal internasional. Untuk apa lagi diujiankan? Nah, sebenarnya ujian ini pilihan sebenarnya, bisa bentuk ujian, bisa bentuk diseminasi ya. Dan dua-duanya punya manfaat gitu. Punya manfaat. Kalau ujian ya seperti yang saya sampaikan tadi, membantu mahasiswa lagi gitu, memastikan bahwa mahasiswa betul-betul memahami yang dia tulis gitu. Membantu mahasiswa untuk memahami yang sudah tulis gitu. Membantu mahasiswa mengacak kembali proses
yang panjang itu, gitu. Proses yang panjang itu. Kalau itu ujian, gitu. Kalau itu ujian, membantu mengecek. Bukan berarti meragukan isinya, tapi boleh juga, gitu. Boleh juga ada yang bertanya tentang isi, boleh saja, gitu. Untuk memastikan lagi bahwa masuk memahami itu. Gitu. Kalau ada yang salah, ini artikel juga ini tidak bisa juga 100% benar. Kadang-kadang juga ada yang salah, kadang-kadang. Gitu. Sehingga boleh saja orang melakukan penelitian baru, gitu. Ya, verifikasi, saya sudah punya penelitian, gitu. Tapi orang lain menyanggah itu, boleh saja, artinya salah bagi orang lain, gitu. Boleh saja melakukan penelitian ulang, atau orang lain melakukan penelitian, atau kita penelitian ulang lagi, ya, tidak ada masalah. Nah, gitu. Tidak ada masalah kita melakukan penelitian lagi, entah dari prosesnya yang kurang maksimal dan sebagainya. Itu ujian. Kalau memang untuk apa sih ujian kan begitu. Nanti kita berpikir positif saja. Jangan sampai kita, kalau saya sudah terbit jurnal internasional ini sintas Q2 tidak juga seperti itu ya. Kita harus berpikir positif terkait dengan semua proses. Yang kedua, diseminasi. Untuk apa diseminasi? Kalau tadi itu diseminasi menyebarluaskan, menularkan. Ya. Kalau kita bicara diseminasi kan kita ini sudah berhasil ceritanya. Kalau ada sudah berhasil, diseminasikan, ditularkan, gitu. Disampaikan ke orang lebih banyak, gitu, ke teman-temannya, bahwa saya melakukan penulisan artikel seperti ini prosesnya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Oh, saya magang di tempat ini, prosesnya ini, manfaat yang saya peroleh banyak sekali, sampaikan untuk memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain, gitu, diseminasi. Jadi kalau ada proses itu ya kita jalani ya, itu karena itu aturan universitas ya, aturan universitas kita jalani itu baik ya, baik bagi adik-adik mahasiswa, meskipun yang Mbak sampaikan tadi tetap akan kami evaluasi. Baik. Tetap akan kami evaluasi. Kalau ternyata nanti hasil evaluasinya menunjukkan perlu dilakukan perbaikan, ya kita perbaiki, kita lakukan perbaikan. Seperti yang kemarin ini kan SK kedua, nanti kita perbaiki lagi. Tapi itu harus berproses dulu, tidak bisa langsung kita perbaiki belum ada proses. Kita proses dulu, proses jalan, nanti kita akan evaluasi. Nah, ini kan bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran tidak boleh dirubah. Kalau ini kebijakan boleh dirubah, bahkan lebih bagus dirubah ketika dilakukan evaluasi. Apakah disesuaikan atau ditingkatkan? Gitu. Kalau nanti ternyata hasil evaluasi ternyata kata ujian di situ tidak terlalu bagus, ya nanti kita hapus. Kita ganti menjadi yang lain atau diseminasi saja. Tapi untuk sekarang seperti itu, ya, seperti itu, dan itu biasa, ya, biasa. Kan skripsi kan juga seperti itu. Kita mempertahankan, ya, kita mempertahankan hasil penelitian kita yang sudah kita tulis, kita pertahankan. Nah, seperti itu juga artikel. Kalau emang dalam bentuk diujiankan, ya kita pertahankan bahwa proses yang saya lakukan seperti ini, hasilnya seperti ini sudah bagus semua. Misalnya, kalau ada saran-saran, ya terima kasih banyak. Saya akan buat artikel, saya akan penelitian baru lagi. Gitu. Saya akan nyusun artikel baru lagi. Tapi tidak menggugurkan artikel yang sudah terbit sebelumnya untuk mengganti skripsi. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembayaran dengan jalur yang disediakan? Apakah lebih mahal atau justru pembayaran berkurang? Bukankah pembayaran jurnal itu mahal? Siapa yang tanggung? Mahasiswa sendiri atau dosen pembimbing juga berkontribusi? Nih Bapak. Ya, mahal ini untuk siapa gitu ya? Kadang bagi sebagian orang ya ini tidak mahal. Bagi sebagian orang ya ini mahal. Ya, itu pilihan-pilihan Pak. Pilihan-pilihan. Kadang proses menyusun skripsi itu sampai lebih mahal. Karena menyusun skripsi berapa halaman memang yang mau diketik ya. Skripsi mau 50 halaman, 70, 80 gitu. Untuk artikel tidak perlu di-print. Nah, gitu. Kalau mau biaya gitu ya, kalau lihat biaya, proses ujian yang menguras energi juga gitu.
Untuk artikel HKI biayanya juga bervariasi. Dia bervariasi tergantung jurnalnya. Kalau milih jurnal internasional cenderungannya lebih mahal. Tapi nilai apa namanya? Gengsinya itu ya lebih tinggi gitu. Tapi ada juga yang gratis. Nah, ada jurnal internasional yang gratis. Ada juga jurnal Sinta 2 yang gratis. Ya, kita tidak bisa 100%. Jadi kadang juga melalui jalur non artikel ini, jalur luar skripsi netes mungkin lebih mahal, tapi satu sisi lagi bisa jadi juga lebih murah. Nah, tergantung nanti kita, makanya mahasiswa konsultasi dengan pembimbing. Kalau memang terkendala biaya, Bapak Ibu dosen, tolong carikan jurnal yang bagus gitu. Nah, indikator bagusnya yang murah gitu ya, atau yang gratis. Siapa tahu kita punya dosen-dosen kan bervariasi juga, ada yang punya kemampuan untuk mencari jurnal, punya pengalaman, jurnal ini gratis gitu. Nah, kita bisa dapat jurnal yang gratis. Itu kalau kita kerja. Tapi kalau magang bagaimana? Magang membayar atau tidak? Ada juga yang membayar. Tapi ada juga yang dibayar. Ya kan? Ya, ada juga yang dibayar. Kalau magang yang dilaksanakan oleh kementerian, kita dibayar. Mahasiswa dibayar. Gitu. Jadi bukan membayar, tapi mahasiswa kita dibayar. Mahasiswa dibayar. Bagaimana kalau kompetisi? Kompetisi tadi ini, kompetisi tingkat nasional internasional, mahasiswa tidak bayar. Kita ya, mahasiswa yang akan dibayar oleh kementerian. Untung mana? Gitu. Jadi tidak bisa kita memastikan mana lebih mahal. Gitu. Tapi semua ada kelebihannya, semua ada keunggulannya. Tapi kalau reguler misalnya, Pak, saya mau jalur artikel, gitu. Saya tidak mau mengambil jalur skripsi. Nah, itu berarti proses normal gitu ya, proses normal. Berarti dia harus ada seminar proposal, dia harus ada ujian akhir. Gitu. Semua proses itu ya pembiayanya tetap mahasiswa. Kalau Pak saya mau terbit artikel biaya sekian, mahasiswa yang bayar. Gitu. Jadi tetap semua pembiayaan ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan. Kalau proses skripsi itu seperti apa, sudah seperti itu. Hanya pengurangannya ada di sini hanya satu kali saja, hanya seminar proposal dan ujian. Kalau yang normal gitu ya, kalau yang normal seminar hasil tidak ada. Tapi di luar yang tadi itu, kalau dapat hibah ya, ikut magang dan sebagainya, ya itu lebih aman lagi. Jadi itu untuk biaya ditanggung oleh mahasiswa. Tapi nanti kan di artikel itu ada dosen di situ. Gitu. Kan ada dosen. Penulis pertama mahasiswa, penulis kedua dosen. Nah, siapa tahu mahasiswa dosennya, sudah, kalau biaya saya yang amankan. Bisa saja begitu kan? Tidak ada masalah meskipun nanti proses administrasinya itu tetap mahasiswa. Baik Bapak, sekarang kita ke pertanyaan terakhir dari sahabat Kalosara. Ya. Apakah syarat published sebelum ujian diseminasi justru kontraproduktif dengan target lulusan tepat waktu? Karena faktanya mahasiswa yang sudah selesai bimbingan dan sudah submit harus menunggu semester depan hanya karena belum ada LOA. Padahal mereka bisa saja ujian sambil menunggu proses review. Kalau solusinya fast track, itu beban finansial mahasiswa dan kualitasnya dipertanyakan. Lalu, esensi ujian akhir itu sendiri jadi pertanyaan, apa yang dievaluasi kalau paper sudah published? Dan yang lebih mengkhawatirkan, bagaimana bisa proposal minggu ini, minggu depan sudah diseminasi dengan paper yang sudah published? Sistem seperti apa yang sedang kita bangun dan di mana letak integritasnya? Ya jangan fast track ya. Ada kayak juga yang secepat itu. Kalau kami harapannya, itu juga masukan Mbak ya. Ini di kebijakan ini kami belum mengatur itu. Kami belum mengatur fast track atau tidak. Gitu. Yang penting dia terbit. Gitu. Nah, ini masukan. Terima kasih banyak. Nanti akan kami coba evaluasi kebijakan ini. Meskipun nanti kita jalan dulu gitu. Apakah nanti ada yang seperti itu atau tidak gitu. Karena fast track juga kadang-kadang tidak mudah juga gitu. Nah, biasanya memang kalau dosen gitu ya Mbak ya. Kalau dosen untuk mengusul jabatan fungsional itu tidak diterima kalau
fast track itu, yang cepat terbit itu tidak terima. Itu gambaran memang kualitas gitu. Ya. Nanti harapan ya, karena belum ada kebijakan yang membahas itu, ya harapan kami jangan pakai jalur itu. Gitu. Jangan pakai jalur itu. Jalur normal saja. Kalau ada adik berproses semester 3, semester 4, semester 5, aman insya Allah gitu. Aman insya Allah. Kalau Sinta 4 rata-rata tidak sampai 1 tahun terbit. Kecuali ada perbaikan dari reviewer, tidak diperbaiki. Ya, kalau langsung diperbaiki, insya Allah cepat terbit. Gitu. Jadi harapan kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas, gitu. Meningkatkan kualitas mahasiswa, meningkatkan kualitas lulusan tadi supaya cepat selesai. Tapi kalau nanti ada yang memanfaatkan dengan jalur-jalur tadi itu, ya harapan kita jangan ya, harapan kita jangan. Hanya memang kondisi itu juga sama saja, Mbak. Pertanyaannya, Pak, kalau pakai jalur skripsi kan bisa juga cepat seperti itu. Hari ini seminar proposal, penelitian kalau sosial pendidikan apa kadang-kadang bisa juga tidak terlalu lama gitu ya. Proses bimbingan cepat kan fast track juga gitu. Tapi yang kita harapkan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita harapkan berjalan normal. Karena kita berharap kebijakan ini meningkatkan kualitas mahasiswa, meningkatkan kualitas lulusan gitu. Jadi ya harapan kita mahasiswa bisa meningkat lah. Bisa meningkat kualitasnya. Gitu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kalosara dapat memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan ini. Nah Bapak, saya memiliki pertanyaan penutup nih yang mungkin juga bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Nah, apakah kebijakan tugas akhir berbasis publikasi ini merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi atau justru berisiko mengubah proses akademik menjadi sekedar perlombaan mengejar publikasi dan angka akreditasi? Akreditasi itu indikator mutu sebenarnya. Ya kalau kita mengejar akreditasi, sebenarnya kita mengejar mutu. Jadi kalau kita bertujuan untuk meningkatkan akreditasi prodi dengan memacu publikasi, memacu mahasiswa bisa magang di institusi industri yang bagus, mahasiswa menghasilkan produk dan itu dia HKI-kan ya, mahasiswa ikut kompetisi nasional dan internasional, semua berkontribusi ke akreditasi. Dan akreditasi itu sebenarnya mutu gitu. Indikatornya mutu. Jadi kalau kita melakukan itu semua untuk akreditasi, sebenarnya apa salahnya gitu. Karena kalau itu kinerja itu tidak memiliki mutu yang bagus, tidak akan dihitung juga di akreditasi. Gitu. Andai kan tidak ada akreditasi pun ini masih sangat relevan untuk meningkatkan mutu mahasiswa, meningkatkan mutu lulusan. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita berpikir wah ini untuk akreditasi, sebenarnya itu mutu gitu ya. Itu mutu gitu. Itu mutu. Ketika kita bicara akreditasi itu mutu perguruan tinggi, itu meningkatkan mutu mahasiswa. Dan ini adalah kebijakan dari kementerian. Kementerian tidak akan membuka ruang itu ya. Tidak sama tadi. Yang terbaru adalah Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Tidak akan kementerian membuka itu kalau itu tidak bagus. Kalau tidak bagus tidak akan dibuka itu. Nah, cukup karena bagus sekali, cukup skripsi, tidak ada yang lain. Begitu kan? Tapi kan ternyata dibuka itu berarti mereka di kementerian sudah mengkaji bahwa ada yang bagus selain skripsi, atau yang skripsi tetap bagus gitu ya. Karena skripsi masih ada yang bagus. Oh, ada bentuk lain gitu. Ada bentuk lain. Gitu. Jadi ini meningkatkan mutu gitu. Baik Bapak. Nah, ya. Silakan Bapak. Nah, baik Bapak, di tengah semua pilihan yang ada jalur skripsi, jalur artikel, jalur magang, dan karya inovasi, mahasiswa kita sering bingung harus mulai dari mana nih Bapak. Nah, dari posisi Bapak sebagai pimpinan akademik dan juga dosen,
jalur mana yang sesungguhnya paling ideal untuk mahasiswa S1 kita hari ini dan mengapa? Ideal semua ya. Ideal semua. Sesuai dengan minat. Sesuai dengan, kita tidak bisa bahwa ini yang paling bagus untuk mahasiswa, tidak. Mahasiswa punya kapasitas masing-masing, punya minat, punya bakat masing-masing. Kalau mahasiswa itu tidak terlalu suka menulis ya, tapi dia membuat produk-produk, membuat alat peraga, membuat teknologi, ya pilih yang poin 4 yang terakhir tadi kami bahas, karya seni monumental, desain monumental, teknologi tepat guna gitu, atau prototipe. Pilih itu yang paling tepat bagi yang tidak suka menulis tapi dia punya kemampuan untuk membuat produk. Ya, daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, memperoleh HKI ya, memperoleh pengakuan ya. Dia akan lebih tepat bagi orang yang tadi itu. Nah, ini bidang teknik ini bidang teknik. FKIP juga mungkin ya, sebagian FKIP mungkin lebih cocok itu. PTI misalnya, kamu lebih cocok itu gitu. Terus magang ya, magang mungkin semua cocok magang gitu. Meskipun kalau sekarang yang banyak magang, saya sekarang perikanan ya magang Jepang gitu. Nah, betul-betul syarat magangnya sudah tercukupi, tinggal artikelnya saja. Berarti untuk sekarang mereka sangat cocok menyusun artikel sebagai pelengkap magangnya, artikelnya ISSN saja gitu. Untuk mahasiswa secara umum yang itu bisa saja muncul secara individu, ya artikel memang. Artikel dari mana? Dari proses perkuliahan. Mahasiswa kan kuliah semua. Mahasiswa kuliah semua. Dari proses perkuliahan itu menyusun artikel. Nah, memang ini ada proses dosen dengan mahasiswa yang harus selaras memang gitu. Dan memang kita harapkan dosen memacu itu gitu. Memacu itu. Mahasiswa menyusun artikel melalui tugas. Di proses selama 16 kali pertemuan itu menjadi proses panjang untuk menyusun artikel. Meskipun itu tidak mudah Mbak ya. Saya juga dosen. Kadang-kadang mahasiswa kita berikan tugas untuk membuat artikel dengan tugasnya itu ya. Proses 16 kali pertemuan atau mungkin 8 kali ya, bisa 8 kali ya. 16 kali kalau 2 dosennya bisa berlanjut gitu. Tidak mudah juga memang. Kadang tugas yang bagus itu, artikel yang bagus hanya 50% misalnya yang bagus. Yang tersubmit sudah kurang lagi. Yang ada dapat revisi sudah kurang lagi. Ketika direvisi, mahasiswa yang serius untuk memperbaiki itu kurang lagi. Setelah selesai mata kuliah, pindah semester, pindah dosen, mahasiswa yang betul-betul serius sudah semakin kurang, sudah tidak punya beban lagi dengan dosen itu. Prosesnya panjang juga itu, tapi itu sangat mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa serius, ya, lewat jalur artikel di proses perkuliahan. Nah, itu semua mahasiswa punya kesempatan yang sama di proses perkuliahan itu, mulai semester 3 sampai semester 7 gitu. Nah, kalian tidak usah semester 7, 3, 4, 5. Nah, gitu. Kalau 3, 4, 5 ternyata mentok di artikel gagal terus, ya sudah, jangan paksakan. Kan begitu. Nah, semester 6 sudah cari jalur lain, apakah jalur skripsi atau yang lain gitu. Jadi sekali lagi cocok semua, Pak. Tergantung minat mahasiswa. Kalau mau cari tambahan dana, ya fokus di magang gitu. Atau program kompetisi. Itu pasti ada yang didapat oleh mahasiswa gitu. Nah, terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, mungkin Bapak boleh kami minta satu pesan untuk para mahasiswa yang hari ini sedang lelah, sedang ragu, sedang mencari arah, untuk dosen yang juga masih bertanya-tanya. Jadi adik-adik mahasiswa, ini adalah pilihan-pilihan yang tujuannya adalah untuk mempermudah. Ketika banyak pilihan, berarti banyak peluang untuk kita semakin mudah untuk memilih mana yang lebih cocok.
cepat tentukan pilihannya. Cepat tentukan pilihannya. Saran saya yang semester awal yang betul-betul melalui inisiatif sendiri gitu ya. Kalau kompetisi berarti harus dibuka dulu kompetisi. Kalau magang berarti harus ada mitra dulu yang tempat magang. Yang betul-betul atas inisiatif kita sendiri artikel. Coba sungguh-sungguh ya. Di semester 3, semester 4 fokus di jalur artikel. Diskusi dengan PA-nya, dosen pembimbing akademiknya atau dosennya yang tidak anggap akrab dan sebagainya atau kaprodinya, sampaikan saya mau jalur artikel. Insya Allah akan dibimbing. Jangan terlalu rasa khawatirnya terlalu tinggi. Jangan-jangan nanti tidak selesai, jangan-jangan tidak terbit, jangan-jangan saya tidak bisa. Nah, itu yang susah gitu. Itu yang susah. Pokoknya ya jalan saja gitu ya. Jalan saja. Saya sering mengutip pasanya Pak Rektor pendiri Profesor Abdul Adhasa, rektor pertama Universitas Sumanda Kendari. Ya, kita kalau demi kebaikan kita jalan saja. Nanti akan ditunjukkan jalanan. Nah, gitu. Nanti ada dosen yang membimbing, ada kaprodi, ada PA yang membimbing. Ya, insya Allah akan ketemu juga, gitu. Nanti akan dapat juga, sehingga adik-adik semua keraguan mungkin yang sempat ada itu pasti akan hilang dan akan berubah menjadi percaya diri. Kalau sudah satu kali menerbitkan artikel, percaya diri Mbak untuk bercerita ke teman-temannya. Kalau dia sudah punya HKI, dia percaya diri bercerita, percaya diri sama teman-temannya. Gitu. Kalau dia sudah magang selama 4 bulan, dari magangnya itu dia bisa menghasilkan artikel, dia akan percaya diri berbicara tentang magang, dia akan dapat nilai plus. Kalau dia dapat kompetisi nasional, apalagi internasional, pasti akan lebih percaya diri. Yang tadinya ragu-ragu bisa atau tidak, pasti akan percaya diri, gitu. Baik. Nah, satu lagi, itu semua bisa dilakukan oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali. Gitu. Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, penjelasan, dan wawasan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad Mukhlis Nuryadi MSI kepada kita semua. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan publikasi jalur artikel ini maupun jalur lainnya, sehingga kita dapat menentukan jalan masa depan kita ke depannya. Nah, teman-teman, terima kasih juga kepada sahabat Kalosara yang telah menyaksikan Kalosara Talk hari ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bagikan kepada teman, sahabat maupun keluarga kalian yang membutuhkan informasi tentang dunia pendidikan tinggi dan informasi lainnya. Jadi teman-teman, lulus bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, lulus adalah tentang siapa yang berani memilih jalannya sendiri dan menempuhnya dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya masih banyak informasi yang akan ditayangkan di Kalosara Talk di episode berikutnya. Jadi jangan lupa dan terus ikuti Kalosara Talk untuk mendapatkan informasi terbaru. Ini adalah Kalosara Talk, satu meja berjuta gagasan. Saya Vinky, sampai jumpa di meja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.